Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang telah kita rasakan. Semoga kenikmatan kita ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, kerabat, sahabat hingga kita selaku umat yang tetap setia mengikuti jejak langkah Nabi hingga hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketika manusia dalam kehidupan itu tidak terlepas daripada cobaan, gangguan, ujian yang dirasakan oleh masing-masing dari kita, pasti. Karena Allah menjadikan waja'ala. Bohong kalau seseorang tidak ada yang menguji. Pasti saling menguji. Saling menguji. Itu. Baik di antara anggota keluarga itu saling menguji. Ya. Suami diuji dengan istrinya. Ya. Begitupun istrinya diuji dengan suaminya. Ya, sebagaimana yang telah viral itu KDRT. Itu ujian dan itu dijadikan kata Allah tidak lepas. Nah samaruk itu ustad jeung ustad itu tara-tara pakai rok aya wae cuman ketika terjadi pakai rok sareng kulawargi teh masing-masing sudah paham. Ya, oh ya udah salah satu mengalah. Pamit abdi nu mengkereng ibu nu mengalah. Ya. Tapi dah kebanyakan ibu yang mengalah. Jadi itu saya mengalah. Ngalah gimana? Dan itu ada ayatnya. Ada ayatnya. Kita buka ayatnya surat 25 20. Ibu-ibu mah terus arapan hilang deui. Surat 25 ayat 20. 25 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق إلا إن
fitnatan atasbirun wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira wa kana rabbuka basira. Sadaqallahul azim. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar dan Tuhan Maha melihat. Sadaqallah. Ini masalahnya adalah waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Atas biruna, maukah kamu bersabar? Ini teh ya, Allah yang menjadikan waja'ala. Berarti kalau ja'ala itu artinya telah menjadikan. Jadi ku Allah itu dijadikan mata pasti rek dinudaga hayang we nu muji teh nya nu ka sakaleun mah anu pika teh berdagang teh baik dia pedagang baik di kantor sok aya we nya anu muji teh di kantor rodet teh aya wae eta mah. Jadi bukti ayat teh bukti Kang Haji. Bukti sabab dijadikeun. Ya di pesantren pun ya sama saling menguji. Dan cek Allah berarti ketika ada ujian ya balik cek Allah atas biruna. Apakah mau bersabar dengan ujian itu? Gitu. Di lingkup keluarga saling memuji ya. Aya nu diuji ku bitohana gitu kan. Gitu. Ka bitoha teh meuni ku sabab anu cenah. Ku bitoha teh beda. Itu nya. Pasti eta teh diuji ku bitoha. Itu. Aya anu diuji ku mirantu kan gitu cenah. Upami naon suami cenah diuji oleh istrinya kan bisa jadi ketika ujiannya kan unyang anyu we cenah geuningan teu tapi kan naon nyaho salaki cenah geuningan. Dan itu fakta ya itu fakta bahwa segala sesuatu ya, dalam kehidupan ini wa kana rabbuka basira dan adalah Tuhanmu Maha melihat. Jadi keun dari tingali ku Allah saha jelema nu sabar teh. Ketika pokoknya mah di mana saja ya. Kalau di lingkungan tetangga nu muji teh. Ikan geuleuh wae. Urang teh kan nya diuji ku tetangga teh. Oh, nya cek ayat lagi aya wae muji. Atas birun apakah kamu mau bersabar? Sabar teh nanti walaupun benar sabar lah. Ya. Rasulullah kan cek bari pausna kan orang yang benar. Ya. Rasulullah itu orang yang istilahnya apa? Jarang melakukan kesalahan. Tapi tetap oleh Allah diperintahkan jika kamu bersabar dan bertakwa maka itulah yang patut engkau utamakan. Makanya Rasulullah itu kan ketika dikatakan innaka la'ala khuluqin adzim ya, sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang agung karena kesabaran Nabi. Pemilik kita kan cuma karena udah klarifikasi itu. Iya, betul. Makanya pernah di lapas perempuan, ya ada seorang mantan pejabat lah, pejabat perempuan, dia difitnah.
Ya, dia nangis, curhat. Ya, fitnah itu kan saya bilang fitnah itu dalam hadis dikatakan ketika seseorang memfitnah maka fitnah itu akan naik ke atas dulu. Kalau jika benar fitnah itu ya, maka akan menimpa orang yang difitnah. Nah, berarti bukan fitnahnya ya, tapi jika tidak, kalau itu fitnah, berarti fitnah itu berarti akan kembali kepada orang yang fitnahnya. Itu. Makanya kenapa tetap sabar? Klarifikasi boleh. Ya. Klarifikasi boleh. Itu. Akan tetapi disikapi dengan kesabaran, dengan langkah-langkahnya kudu kumaha. Pan ariku kepala dingin macan aku kasamaran lauk nabuna caina heran. Cenanya tidak memperkeruh suasana. Itu tenang we, sabar. Ya. Jadi sabar itu bukan berarti diam saja, ya. Tapi kesabaran itu ya sebagaimana Rasulullah SAW ya bertindak tetapi dengan akhlak itu. Makanya kata Allah, "Ngeusna, tolaklah keburukan dengan kebaikan." Lawan we nunggal orang teh ku kahadean. Itu. Ya. Rasul itu kata Allah, sungguh akan aku uji dirimu dan hartamu. Coba Rasulullah. Ya, surat 3 ayat 186, surat 3 surat Al-Imran. Surat Al-Imran ayat 186. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب لهن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan dengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Sabar dan takwa, itulah ya termasuk urusan yang patut diutamakan. Nah ini Allah yang mengatakan kepada Nabi, engkau wahai Muhammad sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu
itu kepada Nabi. Ya, kita pun selaku umatnya pasti diuji ya dengan harta kita. Terhadap hartamu diuji, akan diuji terhadap hartamu dan diuji terhadap dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum engkau dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Itu Kanjeng Nabi. Ya, Nabi diuji dengan orang-orang yang sebelum Nabi yang diberikan Alkitab pun ada gangguan-gangguan yang menyakitkan hati. Bahkan dari orang-orang yang musyrik, wah luar biasa. Karena dianggap Nabi ini ya merusak tatanan kebiasaan orang-orang musyrik di Mekah. Dan orang-orang ahli kitab pun ya tidak mau disaingi lah gitulah dengan adanya Kanjeng Nabi ini. Makanya wah mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum engkau, dari orang-orang dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak. Coba gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Ieu kalau hati teh nyotah kata teh tong boro urang itu Kangjeng Nabi ge nya anu selalu dibimbing wahyu ku Allah. Aya atuh nyeri hati mah. Nya itu yang menyakitkan hati cek Allah. Berarti berenang aya wae eta teh. Nya. Kalau ngalaman. Ieu teh kekeulin ge jelema. Ya. Tapi apa kata Allah? Wa in tasbiru, jika kamu bersabar. Jadi sabar itu tenang, tapi kan ketenangan itu sambil mengatur strategi gitu kan, kumaha carana ya. Nah, jadi dengan kesabaran, dengan takwa itu akan ya timbul istilah nama benang merah atau nanti solusi nya lauk tabeunang caina herang. Nanti juga ketahuan gitu. Nanti juga dia akan sadar. Nanti juga takdirnya. Ya, maka jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Nah, kan itu kehidupan sehari-hari kita. Ya, aya nu ngajari hatekeun, aya nu kasabaleun, aya nu ieu. Urang teh harus kedau tadi teh ya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Aku jadikan sebagian kamu dan sebagian yang lain adalah cobaan. Jadi saling menguji gitu teh aya. Saya saja di pesantren da atuh anu muji ka ustaz teh aya we jelema teh. Ya jelema pikeun keuleuh tapi kan urang teh kudu geus apal ayatnya. Bagaimana sikap kita ketika menghadapi ujian-ujian itu? Mata cek Allah teh sifat-sifat yang baik. Nah, ya, tidak akan aku anugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Dan sifat-sifat kebaikan dan kesabaran tidak akan aku anugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi untungmu gede lamun jelema bisa nahan kasabaran. Abon, moal kejadian tah cek paribasana nepikeun ka niatnya untuk mengamankan kan gitu ya, tapi jadi loba korban gitu kan niatnya mengamankan. Nah, kan gitunya saya yakin. Tapi kan ketidaksabaran eta teh mata sifat-sifat yang baik tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar.
Sifat-sifat nu baik teh moal dipikeun ka jabah jelema nu sabar. Sifat baik itu. Cek Allahnya lain cek Ustaz. Buka ayatna. Surat 42. 41 pun. Sana 42, 41. Surat Fussilat ayat 41, ayatnya 34 35. 41 34 35. 41 34 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa. Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa. Bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma illa dzu hazzin azim. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Shadaqallahul azim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang yang mempunyai keberuntungan yang tanya surah Allah mau diberikan cara sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan melainkan kepada orang yang sabar. Dan sifat yang baik serta kesabaran tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi lamun jelema mengedepankan kesabaran, takwa, eta keberuntungan yang besar. Sebab ketika tidak mampu menahan kesabaran, komo jeung takwa, carilah kaduanana. Ya, akhirnya kan menyesal. Kata Nabi, ya, orang yang saling membunuh, ya, orang yang membunuh dan yang dibunuh itu dua-duanya masuk neraka. Wah, sahabat protes kalau Rasulullah, ya Rasulullah, anu ngabunuh mau pantasnya. Dan ngabunuh cara si eta asup ka neraka. Eta nu dibunuh mah nya cenah geus mah dibunuh asup ka neraka deui. Maka kata Nabi, sabenerna mah nu ngabunuh teh hayang ngabunuh ngan kabelaan. Kalah setar. Itu. Jadi nu pasea mah, nu pasea heuh teu ngelehan. Geus eta teh. Dua-duanya di jurang tepi neraka kata Nabi. Mata tong sarwana teh. Lamun sarwana berarti sarwa gerona. Sarwa gerona. Dan ini fakta ya. Fakta bagaimana kata Allah, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan.
tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, maka seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sulit untuk mempraktekkan ayat ini faktanya. Kabayang teu jelema anu geus membuat kesal orang yang jahat kepada kita, jadikanlah seolah-olah teman yang setia. Ketika tahun berapanya, kalau tidak salah tahun 2005 2006 ya. Waktu gempa Jogja itu 2006 ya. 2006. Nah, ketika itu abdi di Jogja itu dunungan di ITB, abdi menuju di LWZ, Lembaga Wakaf Zakat Salman pada waktu itu mengumpulkan dana untuk biasalah untuk untuk dibagikan dana kemanusiaan. Saya pada waktu itu di Jogja. Kemudian kusabab dunungan musibah, pasukan ditarik semua ya dari Jogja ke camp. Sebab ini direktur kita sedang mengalami musibah. Awalnya berita awalnya kan musibahnya adalah anaknya keracunan tiga-tiganya. Ya, heboh teh orang akhirnya. Padahal ternyata ketika diteliti dibunuh oleh ibunya. Itu kan 3 anak laki-laki beneran percis siga kieu nya 1 2 3 dipayahan kehidupan teh kabeh. Jajarkeun dina kasur. Gitu. Nah, singkat cerita, wah, pandunungan atunya. Abdilah asisten teh gitu nya. Nu caket pisan sareng direktur eksekutif teh nya. Caket pisan. Nah, sehingga ketika terjadi itu serta wartawannya wah, kemudian dipanggillah ke Metro TV pada waktu itu. Sampai ke abdi mewarang, aduh cenah Omar standnya cenah dampingi saya di Metro TV Kick Andy. Itu cerita Kick Andy teh naon acarana, sing horek acarana teh pada waktu itu acara ya Kick Andy acara teh pan aya ieu aya judulna teh non itu teh Valentine kasih sayang. Itu kumaha ka mana teh arahna ya nya sing horeng. Jadi dalam acara itu teh cenanya jadi si suami yang notabene terpukul anak-anaknya ini dibunuh, tapi cenah si salakina teh masih kena nyaah ka pamajikanna gitu. Kira-kira. Walaupun anaknya sudah dibunuh ya oleh istrinya itu kan, tapi ini si suaminya masih mendampingi, masih tetap sabar gitu ya, mendampingi, diperiksa ke psikisnya kan gitu ya, itu didampingi, jadi mendapatkan respons yang baik gitu, sehingga tuh Kick Andy itu dipanggil teh liburan naon. Jadi bapak ini cenah walaupun cek bahasana aduh hate masa kumaha, tapi bapak tetap memberikan kasih sayang kepada ibu gitu. Cerita teh bas cerita nu kadua yo nya atos tah di Kick Andy teh pada waktu itu. Pas cerita nu kadua eta mah orang Tasik Pak nguput budak laki
Itu. Tah si budak kukut teh merkosa anakna. Mun Mang Nur teh Mang Nur. Kitu nya ngukut budak lalaki. Tah si budak lalaki teh geus mah dikukut, geus mah disakolahkeun, di merkosa anak tegas. Geus dipokorsa, dipaehan, dibunuh itu, Pak. Tapi yang sangat luar biasa, si bapak nate sabar. Ya, cenah. Ini tidak lepas daripada kudrah iroda Allah, cenah. Eta selami di penjara, di lembung, Pak. Sugan gitu langsung hewa sewah. Pokoknya mah aing mah neuteuk naon cenah punya bahasana teh. Neuteuk leukeur melah jantung coba bahasa Sunda. Ngerti teh apa ya? Neuteuk leukeur melah jantung. Naon cing artinya apa? Artinya apa ya? Namun kalau bahasa itu mah udah saya tidak akan sudi itu. Cadu sok tahu terjemahkan ese. Ese cadu ese terjemahkan Indonesia mah. So neuteuk leukeur melah jantung hese diterjemahkeun. Cadu hese diterjemahkeun. Sunda mah hese. Jadi saking bencinya kan orang udah saya nggak mau berhubungan kan itu. Ini mah enggak. Dia masih tetap. Tah ditanya kuke entite nya. Cenah kenapa Bapak cenahnya walaupun sudah disakiti cenahnya nya budak awewe hiji-hijina deui cenah diperkosa masih perkosa dipaehan tapi tetap saja Bapak masih bisa naon gitu Bapak masih saja tetap bisa mengampuni cenahnya bahkan di papagahan we datang ke penjara diberi cenah diberi makanan di papagahan yang geus dan geus manggeus. Bapak sudah rindu. Nah, termasuk cerita Pak Haji Baharudin menceritakan seorang Kapolres yang punya anak laki satu-satunya. Budak lalaki hiji-hijina ya sudah kuliah, sudah ieu anu nabrak meninggal pada waktu itu. Diceritakan itu anak Kapolres. Wah, tuh anggotanya tuh pasti memang gabungan ya budak Kapolres. Tapi apa kata Kapolres sudah? Jangan sentuh dia. Melindungi itu Kapolres. Jangan. Ini sudah ketentuan takdir Allah kan hese kayak gitu tanya. Lamun aya nabrak masih, aduh nabrakna, penjet. Komo polisi. Itu kan. Tapi eta kesabaran benar. Di kampung saya ada juga. Di mana tuh? Di mana, Pak? Jadi anaknya pada meninggal, jauh jaraknya. Perempuan laki-laki. Kabarnya si bapak itu. Tapi si bapak itu munjung. Oh, jadi atoh malah bapaknya sabarnya, ada munjung cenah. Si bapaknya sama walaupun meninggal, anaknya meninggal. Oh, nyong. Tabrakan. Sama. Nah ini ya. Ini karena memang kata Allah wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa zu hazzin azim. Dan tidaklah aku anugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi subhanallahnya mata cenah asup surga teh malaikat mengatakan begini, "Salamun alaikum bima sabartum." So ayat-ayatna tah. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera atas kesabaranmu ketika di dunia. Sangsara aku sangsara napan jadi manu ari sabar mah geuningan ieu sabar we nepi ka maot sangsara.
itu kan ya, tidak menjadi sebuah itu penyesalan seperti apa dan bagaimana, tidak. Kabar we mata malaikat menyatakan ketika masuk surga teh salamun alaikum bima sabartum, keselamatan untukmu karena kesabaranmu. Benernya mata cek Allah teh moal dibikeun ieu sifat-sifat nu hade teh ari salian ti ka jalema anu sabar. Kita lihat sok ya beberapa kali ya contoh ketika kita melihat orang yang sabar, tenang, otak cenah sabar masuk subuh, cenah sabar lila dikubur, nyang tahu ari malah dikubur nama, cuma pahala di akhirat itu kan berbeda, ya kadinya. Moal pati-pati disebutkan ayatna, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka itulah yang patut diutamakan. Sampai Nabi bukan, Rasul bukan, tapi justru orang yang istilah nama jelema secara ningali fisik tapi kahayangeun gitu kan. Yang namanya Luqmanul Hakim teh. Luqman Hakim teh Nabi lain, Rasul lain gitu kan. Bari jeung dina segi fisik juga cek jelema mah kacauan nya hidung, cenah nya memblek gitu kan. Tapi ari hatena mutiara, ari hatena bersih mah. Gitu kan. Sehingga diabadikan kata-kata Luqmanul Hakim ini dalam Quran. Walaupun bukan nabi, walaupun bukan rasul. Ya, ini orang yang soleh matak diabadikan dalam Al-Quran. Nah, Luqman Al-Hakim mengatakan kepada anaknya, ya surat 31 surat Luqman sampai dijadikan suratnya. Surat Luqman ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Wahai anakku, laksanakanlah syarat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ya. Luqmanul Hakim berkata, wahai anak-anakku, ya bunayya, aqimis shalah, dirikanlah salat, dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah. Tuhnya itu Luqmanul Hakimnya menyatakan kepada anaknya, wasbir ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Itu menjadi bapak, kan menjadi anak. Sabar ya. Nawan perkara anu tumiba ka anjeun. Inna dzalika min azmil umur.
Sesungguhnya yang demikian itu, kesabaran itu maksudnya ya, termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Tuh diwajibkan di dia mah. Min azbil umur tadi kan perkara yang patut diutamakan. Kalau di sini terjemahkannya wajib. Sabar teh wajib. Kan mungkin sekarang terasa bagaimana ketika kita mempraktekkan ayat hasil kesabaran teh. Ya, hasil kesabaran, luar biasa. Dan memang oleh karena kesabaran itu suatu yang diwajibkan, kesabaran itu sesuatu yang susah sulitnya, maka kata Allah, pintalah sebagaimana tentara Tolut, ya, sebagaimana Raja Tolut dengan tentaranya ketika melawan Jalut itu meminta kesabaran, ya. Maka dengan kesabaran sampaikan kau bisa mengalahkan musuh. Itu Rabbana afrigh 'alaina sabra. Dipenta ternyata sabar teh. Rabbana afrigh 'alaina sabra, ya Allah limpahkanlah kepada kami kesabaran. Rabbana afrigh 'alaina sabra. Maka ada ayat yang menyatakan jika kamu bersabar, ya, jika ada 10 orang yang sabar, maka bisa mengalahkan 100. Jika ada 20 orang yang sabar, maka bisa mengalahkan 200. Berarti kesabaran teh berarti lain cicing, berarti ngelawan. Cuman ngelawan pakai strategi, ada nu sabar mah. Untuk pakai nafsu deui berenang gitu. Tenang we. Itu. Ya. Makanya kenapa sekali lagi Tolut itu meminta sabar. Ya, surat Al-Baqarah 240. Surat Al-Baqarah ayat 250. Surat Al-Baqarah ayat 250. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh 'alaina sabra. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh 'alaina sabra. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Shadaqallahul azim. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kami, dan lawan kami menghadapi orang-orang kafir. Tatkala mereka nampak oleh Jalut dan tentaranya, mereka pun Tolut dan tentaranya berdoa, Rabbana afrigh 'alaina sabra, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Nah, ini dalam cerita
Tolut, ya, tentara. Ternyata Tolut ini di zaman Nabi Daud, Pak. Tolut ini di zaman Nabi Daud. Nah, Tolut punya panglima nate Nabi Daud. Nah, sehingga Tolut itu menjadi mitohana Nabi Daud. Tolut mitohana Nabi Daud. Itu dari ditikahkeun putra Tolut kan Nabi Daud. Itu. Tak cerita nate ayo oke sampaikan mitoha ya akhirna macana mitohana itu ka Daud teh sirik. Intinya saking ku Nabi Daud mah wah tos cenah luar biasa itu. Sampai syirik cenah. Itu bahkan terjadi nyaeta tadi saling menguji kan? Itu Nabi Daud diuji tah kumitohana Tolut. Itu. Padahal Tolut di sini ya, meminta kesabaran kepada Allah. Coba syarat 248 hiji ya, di luhurna nu hiji. Maka tatkala Tolut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tiada meminumnya kecuali secedok tangan, maka ia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Tolut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Riwayatnya. Termasuk ujian itu adalah ujian kesabaran. Oke, cenah. Kita kan orang ada peperangan. Tapi dina perang ieu teh, dina perjalanan, orang bakal manggihan hiji cai hiji walungan anu ngagencrang. Pokoknya mah atuh perjalanan jauh pasti haus atuh. Hayang ngalak-lek minumnya, geus kabayang ku urang lah. Kitu hayang ngalak-lek ngaleki. Aduh haus teh. Tapi cek Nabi Jalut kade, ieu teh cenah ujian. Barang siapa yang meminumnya bukan golonganku. Tapi barang siapa yang tidak meminumnya kecuali seceduk berenang, kabayang ku urang ari geus seueur murek perang. Berat betul ku aya. Kamarkaan komonya. Geus cenah teh sanggup ngalawan Jalut. Nah, macam ngalak kiru atuh loba teuing. Pan nanaon geus cenah kudu sabar. Sampai ka aya punten. Ada yang memaknai ya, peristiwa itu cenahnya di kehidupan sehari-hari. Sok atulah pan urang teh sering mendengar pencairan berarti kan duit cenah. Tah. Sanes pencairan dengan duit cenahnya. Tah eta teh ujian ti Allah tah yang namanya uang teh cenah jangan boros cenah. Sok saceduk ge sacukupna we cenah mah. Make cai teh. Matak diibaratkeun duit teh cai cenah haji. Jadi orang teh kalau duit teh tong boros teuing cenah. Keune sacukupna we saceduk cenah. Ieu mah abang loba duit sagala dibeli sagala dihakaan dan sagala di. Naon deui ya tuh cenah. Tapi ada ya ini ada seorang ulama yang istilah nama memberikan ya nak jadinya jadi orang teh cenah secukupnya sajalah
Sebagaimana tadi cenah tentara Tolut diuji ku sungai lobaknya. Angga saya sakieu. Tos yang penting dahagali leungit. Pan ari nu sarakah mah teu cukupnya. Wah, atuh kurang kene teu pan haus. Kita termasuk ya ketidaksabaran punten. Ketidaksabaran pejabat kan kesabaran kunaon akibat kesalalabarnya korupsi teh akibat sabar atuh. Sok we cenah atuh kurang kumaha cenah gaji cukup, tunjangan aya. Naon deui masih keneh wae hayang nyokot. Kan gitunya. Gitu sehingga cenah ari jelema nu teu sabar mah dinu ieu teh dinu pikiranna duit dina ceulina nu kadenge duit dinu panona nu kadeuleu duit itu apa pokona mah kurang kumaha atuh gitu kan manehna teh padahal geus cukup tapi itulah ketidaksabaran teh. Akibatnya ketidaksabaran itu akan mengakibatkan gitu kan ngarengkol di penjara. Sabar gitu dah bener tuh bukti ketidaksabaran. Nah, oleh karena itu ya jadi inti pembahasannya saya rangkum, saya simpulkan bahwa ketika Allah membuat ujian ya antara manusia. Karena Allah menjadikan wa ja'ala ba'dakum li ba'din fitnah atasbiruna. Jadi inti nama cik kasabaran eta teh bisa teu. Itu pelajaran dalam ayat-ayat ini untuk bisa sabar. Mata asup ka surga nage cek malaikat salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagimu atas kesabaranmu. Itunya. Nah, ini doanya pintalah kesabaran. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Sebab wallahu ma'as sabirin. Tanya terakhir nate dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Wasta'inu bis sabri. Tuh gerinya. Mintalah tolong, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Wasta'inu bis sabri was shalah. Sabar heula. Dinu ayatna ge sabar heula. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan salat. Termasuk orang yang sabar teh termasuk orang yang salat teh eta teh jelema nu sabar dan nu teh sabar mah buru-buru salat teh. Allahu Akbar. Mah buru-buru anggeus teh sabar. Termasuk nabi atau gimana? Apa? Termasuk nabi kalau bukan raja. Jadi tapi dia bisa mendapat ini ilham apa? Allah ceritanya. Ya, jadi seperti Luqmanul Hakim lah. Kan bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, akan tetapi Allah abadikan cerita itu. Itu bukan. Itu. Cuman ya naon istilah nama mereka sama. Ya, seperti Luqmanul Hakim juga kan mendapatkan ilham katanya. Ilham. Mendapatkan ilham. Terus tadi yang kecemburuan Talut dengan cemburuan yang gimana? Oh itu ada ceritanya. Jadi kan ketika dinikahkan sebenarnya sama Tolut teh ke anaknya. Nah ini teh Nabi Daud teh wah pokoknya mah luar biasa sampai ada timbul ujian teh nya timbul iri ka ieu kan. Daud teh gitu. Wah sampai ke Daud berjalan. Mun dinu film mah gitu kan ya. Jadi kasinggung tah. Eta teh padahal raja teh Tolut sebagai raja teh, tapi anu di ieu-ieuna Nabi Daud.
Nah, Tolut juga ada istilah nama, aya kasieunan bisa direbut ku minantu ya kerajaan ada. Nah, itu adalah ceritanya itu saya pernah baca. Oh, geuningan cek saya teh nipo hajat minantu ge ayanya syiriknya. Ketika minantuna leuwih ngabelesak gitu kan. Ngabelesak gitu kan. Hah? Lain banget. Tapi kan bisa jadi karena ya gitu teh tadi matak diuji sebetulnya kesabaran. Diuji kesabaran atas diri maukah kamu bersabar. Beda mana raja. Ya kan nya lah pokoknya mah yang pernah memimpin itu merasakan lah. Ya, pokoknya kita memimpin tapi aya anu di kan kitu sok aya teh. Ya. Tapi aya sana ya. Jelema diagul-agul lah kitu nya. Wah, gitu kan ku masyarakat teh. Itu. Bangga minat abdi. Mudah-mudahan we urang teh sok sanaosa ayat, 2 ayat, 3 ayat. Intinya kita mentadaburi ayat-ayat Allah ini ya semakin mendalami pemahaman Al-Qur'an, maka timbullah kitunya di diri teh bal huwa ayatun bayyinatun bal huwa ayatun fi suduril ladina utul ilmi. Ya. Ayat-ayat yang nyata dalam dada orang-orang yang berilmu. Jadi kalau orang keur ngelmu ayeuna ilmu Al-Qur'an, maka mudah-mudahan ya bisa menyatakan dalam dada kita ini kebenaran Al-Qur'an sehingga perlu gitu kan diterapkan sabar, takwa gitu kan. Pasti lamun geus diajar teh sok aya praktekna teh, diuji ku Allah teh. Nya sok aya teh yang datang untuk ujian, aduh sia. Penting aing kerek ngaji eta aya eta. Iya, ini cerita Pak Bahar juga. Pak Bahar sok seueur ceritanya. Saya teh semalam teh baca Pak Ustad itu baca kesabaran. Kata mas saya cenah keur jogging keur lari isuk-isuk. Aya bapana keur nyarekan budakna. Wah, laklak dasar. Piragi saya teh melong ka bapana langsung melong ka saya. Naon maneh? Naon? Ka saya kan dieu. Da usah sadeui. Oh, maneh. Bener tuh seorang perwira polisi nya di mana-mana kan aya amaknya tapi inget cenah Pak Ustad leket teh inget kana aya oh nya sabar da cek istri lagi ini siapa tong sarwana cek istri Pak Bahar teh cakal leungeun teh jol inget kana aya cenah tong sarwana geus ini tong biarlah berlalu pas gitu penting cenah maca ayat tanya bersabar bernya isuk-isuk teh diuji eta langsung kesabaran anu teh itu keur jogging we aya bapak keur nyarekan anakna laklak dasar saya teh dirage melong ka bapana teh bapana melong naon balik melong aya seget ningali sudah bisa baturnya tuh kas ka di dieu nya ka mana itu kan gitu jadi ngambek kan itu geus mah tong sarwana nah eta kan hal sepele eta teh bakal terjadi teh sok aya we oh inget kalau aya teh sabar kan ya mudah-mudahan lah ya sedikit demi sedikit bisa kita praktekkan ayat-ayat Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian mohon maaf atas kekurangan, mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.